Lo mau sedan great, worth to buy tuh. Fun to drive juga dia. Di tol juga kebut-kebutan juga enak tuh mobil tuh. Satu lagi ya Toyota. Mobil enak banget, lega, untuk sedan lega. Yang jelas intinya Om Dan beli mobil Jepang. Gitu. Itu udah paling bener, apapun brandnya mobil Jepang aja udah. Oke, balik lagi dengan gue Den Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini video part 2 gue sama Ronggur dan Ramon dengan angle yang berbeda. Ya, ini rumah-rumah lo ya, Mon? Bukan ya, Mon? Agak horor nih sebenarnya. Agak horor. Ini gue lagi bahas otomotif sama film misteri, Mon. Bukan bau cerita serem ya. Ini posisi malam hari, gokil di bawah lampu yang seadanya. Mudah-mudahan gambarnya masih bisa dinikmati sama editor gue si Jack. Bisa di adjust lagi tuh, kan kayaknya kurang geser dikit nih. Ini keramat nih cuy. Yeah. Itu gedungnya ini 1908 tadi. Serius loh? Iya tuh yang tulisannya Bogor 1908. 1908. Jadi numpang dulu. Video ini ngebahas tentang Grid Corolla sesuai dengan thumbnail dan judul video ini. Lo mungkin langsung nonton video ini karena ingin tahu informasi tentang mobil tersebut, yaitu Grid Corolla tahun 90-an 90s. Apakah ingin lo meminang mobil tersebut sehingga lo nonton video ini? Semoga bisa tercerahkan buat teman-teman yang ingin mencari informasi tentang mobil Grid Corolla. Tapi disclaimer di awal, ini bukan ingin mengajari atau gimana, sharing aja. Mudah-mudahan bisa asik pembahasannya gitu ya. Ini sama narsumnya ada dua nih, Ronggur dan Ramon. Dari berbagai sudut gitu kita ngobrol gitu ya. Mungkin dengan brand-brand lain nanti seperti apa sih gitu obrolannya. Nah, mengingat katanya mobil pertamanya si Ronggur adalah Grid Corolla. Betul, Om. Gitu ya? Betul. Kalau lu apa, Mon? Mobil pertama yang lu pakai? Kijang. Kijang ya? Kijang. Gokil memang tiada duanya. Toyota lagi Gokil. aja. Kijang apa, Mon? Tahun berapa ya? Kijang tahun 91. 91. Iya. 91. Iya. Tahun berapa, Mon? Saat lu memilikinya? Gua SMA lah ya? Apa SMP? SD ya. Anjing, bangsat. Maksudnya itu mobil dari orang tua kan? Iya. Oh, lungsuran orang tua ya? Lungsuran orang tua itu kan tahun 93 atau 91 gitu. Iya. Orang tua gue beli 94 lah ya. Oke. Kan anak SD kan ya pakai mobil dong. Bener. Gue pakai pas gue mulai mengenal mobil tuh Kijang ya? Kijang. Lo diperkenalkan ya? Kijang super berarti ya? Gua Udah kapsul? Enggak, super. Super, tapi gua ya? Kijangnya ada tuh Kijang Kencana. Kijang Kencana. Apa itu? Dia tuh kayak Kijang mayat dibilangnya. Oh iya. Nah, yang atapnya tuh kayak tinggi gitu, Kijang mayat dibilang, Kijang Kencana tuh. Iya. Nah, Oke. itu legend juga tuh. Iya, Memorable iya. namanya. Oh, memorable tuh. Parah tuh ya. Itu pernah gua pelintirin di jembatan. Serius lo? Serius. Saras. Enggak, di Pajajaran. jembatan. Lo tau rumah yang sekarang RSUD Kota Bogor? RSUD iya. Karya Bakti. Iya. Itu kan kalau turun tuh yang mau tembusnya ke Loji itu kan Iya, ada jembatan itu gua tuh. tahu. Itu gua pelintirin tengah-tengah jembatan tuh. Serius lo? Malam-malam. Anjing, Sama Heldi tuh Ramon. ada saksi hidup ya tuh. Gokil lu, Mon. Malam-malam, malam minggu. Malam-malam enggak malam minggu. Pernah hampir kebalik di Pajajaran tuh. Sama anak-anak SMA 5 tuh angkatan gue. Iya. Malam minggu keluar, banyak kan satu mobil diisi 14 orang kok kebut-kebutan. 14 orang, Mon. 14 orang. Anak SMA 5 angkatan gua tuh 2003. Hampir ngeguling tuh mobil. Gila, banyak tuh parah. ceritanya tuh. Parah banget ya. Oke. Nah, terus kembali ke laptop. Jadi Grid Corolla gitu kan. Bro, langsung deh. Ronggur. Oke. Tolong diceritakan mobil pertama lo pakai, spesifikasinya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk secara detail banget sih Oke. gua nggak ini ya, Om ya. Oke. Grid Corolla gua itu tahun 94. Ya, ini kopi gue yang mana tadi ya? Yang Oke. lampu belakangnya tuh udah beda tuh. Kalau yang 93 kan kayak lapis legit tuh. Yang 94 udah beda lah, lampu belakangnya kelihatannya dari lampu belakang sama grillnya. Itu yang Oke. 94. Lebih panjang deh. Dia sampai ke bagasi sampai ke tengah-tengahnya gitu kan tadi. Iya. Apa kan Oke. kalau yang sebelum-sebelumnya kan cuma sampai
bagasinya nggak ada tuh, masih ada kayak tulisan Corolla doang kan. Iya. Kalau kayaknya yang 94 tuh udah nyambung semuanya tuh. Nyambung terus udah ya mengkristal gitulah Iya. lampunya lah Oke. udah. Nah, itu 94 dan gue pakai tahun 2008. Oke. Itu pas SMA ya. Oke, manual ya? Gitu. Matic, kebetulan Oh, Matic. kebetulan Matic Oke. itu Grid Corolla 94. 4 Matic. Oke, Matic. Mesin 4A FE. Lo pakai 2002? 2008. Ya, 2008. Nah, 2008 itu gue pakai itu lumayan lah, hampir 45 tahun lah. CC-nya berapa bro? Sorry potong. 1600. 1600. 1600. Oke. Nah, yang paling gua senang dari tuh mobil itu memang sebenarnya gue senangnya sedan sebetulnya, Om. Begitu ya? Iya, Iya, itu iya. yang rada gue sedih nih sekarang sedan Kenapa sih? apa nggak ada yang suka. Ya kan populasi sedan sekarang menurun dong. Iya, padahal memang itu sebenarnya sedan tuh harusnya kayak MPV sekarang yang SUV, SUV. is a new sedan lah sekarang gitu kan. Oke. Jadi memang kalau Grid Corolla itu pertama kali gue punya mobil dan sedan kayaknya dulu kan anak kecil kayaknya keren banget gitu. Betul. Terus Matic juga. Oke. Cuma memang kesalahan gua karena itu mobil tuh gua pakai pelek gede, Oke. ban tipis, profil 40 Om Den. Oke. Dan ya namanya kita kan terkendala waktu. Terkendala waktu, jadinya pernya gue potong standarnya. Oke. Udah naik kuda lumping langsung. Itu aja kesalahan gue, tapi mobilnya enak banget. Lega. Lega untuk sedan lega. Mungkin sama Genio legaan. Dia kan kompetitornya yang benar-benar itu kan dengan Genio. Civic Genio ya. Oke. bukannya Vario ya? Genio. Genio ya? Barangnya sama Genio. Kalau yang kita sebutnya all new tuh baru sama Vario. Tapi dia ngomong-ngomong pelek, dia bawaannya ring berapa sih? 15 ya? 14 14 ya? 14 14 ya? 14. Lu pakai ring berapa? Lu ganti pelek? 17, gokil. Ya, Oke. jiwa muda. Sampai bannya tuh ada yang apa ya? Nyelup-nyelup gitu? Bukan. Sebelah sini masih udah botak, sebelah sini masih gondrong. Karena memang asal-asalan nih nyeperinnya. Itu juga mungkin kalau buat teman-teman anak-anak muda jangan asal nyeperinnya deh. Gitu Mendingan ya? nabung dulu, beli Iya. coilover yang benar. Yang Oke. maksudnya yang di custom yang bener lah. Mobil yang kalau misalnya yang lu melintir di tol itu Grid. Itu Baleno Oh, beda Baleno. lagi. Oke. Bro, lu pakai berapa lama waktu itu? 4 tahun. 4 tahun ya? Kurang lebih 4 tahun, 5 tahun. Oke. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan penggantian pada sektor kaki-kaki, bawaan pabriknya nyaman tuh mobilnya? Nyaman banget. Nyaman banget ya? Iya. Sebelumnya kan standar ting-ting enak banget. Oke. Sesuai lah gitu. Dia empuk gak sih bro? Empuk. Segitu empuk. Seriusan? Empuk. Lega juga kan ya? Empuk Interior lah lega. menurut gua empuk. Iya, iya. Empuk banget. Iya. Empuk. Empuk ya? Empuk materialnya bagus ya. Material mobil bagus ya? 90s lah. 90s ya? Tebel-tebel. Oke. Terus warnanya juga silver bagus lah. Iya, silver. Gua masih Iya, inget tuh. silver ya. Iya. Dia bawaannya jok yang bulu-bulu kayak gitu kan? Kebetulan gua dapat udah kulit. Oh, Tapi gitu. kulitnya bagus gitu. Kulitnya Jadi bagus ya? nggak yang norak gitu, Om Den. MB-Tech. Mungkin ya, gua masih nggak ngerti deh. Mungkin ya. Jadi ya dapetnya udah yang bagus, enak lah, enak Oke. untuk mobil. Nah ini mobil itu gua nggak tahu ya sekarang di marketplace berapa sih sama si Jack mungkin bisa ditampilin Grid Corolla gitu. Gocap juga dapet kali ya. Gocap dapet ya? Dapet kali ya? Dapet. Gocap dapet lah. Kurang lebih segituan. Dapet Itu gocap. mobil sempet kegoreng juga tuh harganya tuh. Tapi Parah, bener. nggak gitu kegoreng lah. Masih nggak gitu kegoreng masih lah. sopan lah. Ya masih sopan, kayak boxer, masih sopan lah. Messi boxer masih sopan dong, nggak terlalu angus. Mercy Boxer. Iya. Mercy Boxer bukan lumayan kegoreng bro. Nggak Tergantung nggak terlalu kondisi. sih, nggak yang bener-bener pong Oh gitu. iya. Beda sama Tigernya. Sama Kalau Tiger. Tiger kan gorengan abis tuh. Iya. Sampai kematangan kosong. Enggak lah, kalau Grid Corolla gue bisa bilang Nggak terlalu kegoreng ya? Nggak terlalu kegoreng. Iya. Yang terlalu kegoreng apa sih RV Gen 1 kali ya? Itu maksud gua. Itu kegoreng banget. Kita nggak usah ngomongin Tapi kalau misalnya si RV Gen 1 di marketplace ada juga bro yang tergantung Masih, kondisi. masih. Iya, ada Balik juga yang lagi, murah balik gitu. lagi. Tergantung kondisi. Gue yang car antusias yang ngerawat mobilnya, wah gila sih kece-kece. Bandung gue lihat tuh di Instagram, anjing gue bilang Gen 1 si RV keren banget. Harganya nggak jelas itu. Tapi ya gue ngerasanya ya kalau ke CR-V balik ke Honda brand. Oke.
Honda tuh kalau udah dipakai lewat dari 10 tahun tuh nggak begitu enak mobilnya. Apa perasaan gua doang? Apa karena gua pernah nyobain tuh mobil tidak termaintain dengan baik? Iya, iya. Cuma kayaknya kalau Honda tuh lewat dari 10 tahun tuh udah banyak nggak enak. Butuh dilakukan peremajaan ya? Iya. Iya, iya. Jadi udah kondisi aslinya tuh sudah banyak ngegesernya gitu. Kondisi aslinya sudah banyak kegesernya dalam hal apa nih? Iya, dalam Kenyamanannya? Kenyamanannya. Oke. Dibandingkan Sehingga dibandingkan dengan apa dulu nih? ya kompetitornya Toyota lah pastinya gitu Oh, kan. gitu. Kalau dibandingin bahkan sama Suzuki pun sosol lah ya. Cuma yang mungkin guanya aja kali ya yang nggak nyobain tuh mobil Hondanya nggak termaintain dengan baik gitu. Mungkin dapetnya nggak seger kali. Nah, Oke, terus Grid Corolla gitu ya, dia cc-nya 1600 ya? 1600, 4 silinder, 4 silinder, 16 Tuh. valve kalau nggak salah ya. Oke. Interiornya banyak banget ya, kayaknya mobil Grid Corolla tahun ini kalau lo mau nyari-nyari di 2024 ini di marketplace tuh banyak yang orang ngejual mobil itu kondisinya tuh masih oke gitu interiornya. Yang Matic-nya pun dia Matic-nya kan masih torque converter ya, masih ini ya, masih konvensional. Kalau dari mesin, komentar lu gimana sih tuh mobil, bro? Mesin badak cuma karena itu mogokannya tuh gara-gara elektrikalnya lah. Malah Electrical. kalah di elektrikalnya. Jadi ada box tuh yang isinya sikring di situnya mulu. Kalahnya di situ ya? Di situnya mulu. Oke. Malah kalau engine sih ya oke aja. Jadi mogok tuh gara-gara elektrikalnya. Gua gitu. dulu tuh. Gitu. Jadi ada misalnya mungkin arusnya nggak bener ya, mesti diurut ulang dari awal kali ya harness-harnessnya, dan itu nggak gua lakuin, jadinya akhirnya mogokannya di situ, di sikring-sikringnya itu di ruang sikringnya itu. Kelistrikannya lah. Iya, Kelistrikannya kelistrikannya ya. lah. Oke. Gitu. Emang kalau itu mungkin. kendala saat lu pakai tuh mobil, kenapa mati itu mobil? Ya tiba-tiba mati aja. Begitu ya? Akhirnya akhirnya gue nyetok sikring. Oh, gitu. itu lagi. Oh, gitu lagi? Akhirnya karena memang mesti diurut ya, kalau bisa seluruh kabelnya diganti full gitu. Mungkin kalau ini juga jangan lupa, misalnya kalau teman-teman mau restore sesuatu lah, mobil-mobil yang udah di atas 20 tahun jangan cuma fokus sama body sama engine-nya aja. Oke. Lebih ke itu yang sering dilupain rata-rata, Mon. Kelistrikannya Iya. penting tuh. Kabel body kalau bisa lu ganti full juga. Kabel body. Iya, kabel maksudnya kabel kelistrikannya semua perkabelannya lu ganti full juga. Kadang-kadang kan lebih ke telanjangin terus bodinya lu rapiin serapi-rapinya, nutnya lu rapi-rapiin, lu oriin. Betul. Terus engine-nya lu refresh tapi Lupa sama kelistrikannya. kelistrikan. Itu Betul, mungkin betul. Cherokee sering tuh. Cherokee. Iya. Ya kalau denger-denger ya, kalau Cherokee juga itunya tuh yang bikin masalahnya tuh di kelistrikannya, pada akhirnya ya jadinya mobilnya nggak fit lah. Itu aja. Tapi lo lama juga ya, 4 tahunan ya pakai ya? Pakai daily lo? Pakai daily? Pakai daily ya? Pakai sekolah daily. Oh gitu ya. Apa namanya, selain kelistrikan waktu itu yang lo alami apa tuh kendala ya dia? Kalau mesin lo debat ya? No debat sih. No aman. debat ya? Ya selama ya balik lagi ya, servis berkala aja cukup. Servis berkala doang ya? Filter ganti standar lah. Standar ya? Dan kekurangannya entah Matic gua kenapa Jeduk? boyo. Oh boyo ya? Boyo. Masa sih? Iya. Oh boyo ya? Tapi mungkin mobil gua doang ya. Oke. Tapi boyo. Tapi sempat diservis dan lain sebagainya, cuma masih boyo. Masih boyo ya? Ya, jadi akhirnya mungkin karakter gua terbentuk bawa mobil pelan-pelan dari situ. Mungkin kalau pertamanya gue dikasih Lancer manual atau enggak Gallon atau enggak Eterna, mungkin beda gue. Jadi nggak sekolah juga kayak. Mungkin beda gitu. Iya. Kebetulan first car-nya itu jadi ke bawah sampai sekarang. Oke. Gitu, Iya. Dan Buyo tuh dalam artian nggak responsif tuh. iya, nggak responsif ya, nggak kayak sekarang ya gitu, bener-bener lama banget naiknya tuh. Gitu ya? Iya. Gitu ya? Oke. Pernah kita tes-tesan di Pajajaran sama Civic Nova-nya temen gua, jauh. Gitu ya? Iya. Padahal harusnya tuh kalau sama Nova ya. Kalau manualnya nggak tahu ya. Oh ini Kan ini Matic. nggak ngomongin Matic ya? Iya. Oke. Sengaja nempel kayak nggak jauh. Oke. Gitu. Iya.
Mungkin kalau yang ahli-ahli nih apa Matic zaman dulu mestinya diapain kali ya ada. Betul, ya. betul. Gitu. Ya, mungkin kalau ada yang tahu silakan komen di kolom komentar. Maticnya mesti Kita diskusi diapain lagi gitu betul, ya. betul. Banyak kali nih pemilik Grid Corolla yang udah tahunan pakai udah jadi suhu lah, lebih paham lagi, boleh komen dong di kolom komentar. Terus Mon, apa namanya kalau misalnya lu kan Toyota man banget nih Mon, Ya. iya nggak sih, Toyota man banget. Lu sempat nyobain sedan Toyota Old gak? Apa yang Grid. Grid ini? Grid. Grid lu pernah pakai Mon? Sempat Ya, gua nyobain doang. nyobain. Pakai Grid gitu. Yang lo rasain sebenarnya kalau ngomongin Toyota tahun tua ya, 90s lah. Kalau Grid Corolla menurut lo salah satu pilihan yang Pilihan banget. harus cukup dilirik Banget. juga sih. Banget. Iya, kenapa Mon? Pokoknya Alasannya? generasi Toyota Corolla ya. Kan 90-an tuh Grid, terus all new-nya gue deh. All new. Oke. Itu enak sih. Iya. Enak tuh, semua mobilnya enak. Iya. Compare Mon, misalnya ada Genio yang kondisinya agak lumayan dengan Grid yang biasa aja, lebih pilih mana? Genio. Sama Genio nih ya. Genio. Kan sama tuh. Grid sih. Masih tetap Grid. Meskipun Grid, ya? Genio enak. Genio Genio enak. kondisinya lebih bagus. Iya. Genio enak. Iya. Itu di tahun segitu kan itu kan kompetitor tuh ya. Oh, udah. Iya, iya. Genio sama Grid tuh ya. Iya. Itu dua-dua mobil enak tuh. Tapi gue masih Grid. rohnya kayaknya di Toyota gue lebih dibandingkan sama Honda ya, rohnya gue di Toyota. Tapi Genio juga enak ya. Iya. Genio Estilo juga enak tuh. Enaknya parah. Tapi Iya, gue iya. sih lebih ke dari berkendaranya ya, gue dari cara dari berkendaranya tuh karakter balik berkendara lagi. baik lagi. Karakter berkendaranya, mesinnya responsifnya kayak gimana, lebih great sih gue. Iya. Toyota no debat lah kalau bagi gue. Kalau selalu mau nanya apapun terus ada Toyota satu lagi, lu masukin Toyota lah gue pilih. Kalau Om Den apa tuh? Genio sama apa Corolla kira-kira? Kayaknya Grid Corolla ya. Grid Corolla ya. Kayaknya Grid Corolla. Karena gue cukup terdoktrin juga, temen kantor gue pakai Grid Corolla, gue pernah nyobain, enak sih memang. Enak. Kinyis kondisinya Kalau dia Orian. kebetulan gaspol orangnya. Oh, gaspol. Dilakukan perubahan pada sektor mesin-mesin ya. Engine-nya juga. Saat itu, dan first impression gue pakai mobil tuh anjing, gue bilang enak banget ngebut. Udah gue bongkar-bongkar dan mesin pantesan gue bilang. Nah, gue nggak tahu nih yang standarannya kayak gimana. Iya. Kayak gitu Gua sih. paling sering kalau generasi Corolla pada zaman itu ganti swap engine-nya ke 4 AGE. Oh gitu. Iya, itu yang Oke. legend lah. Oke. Iya, itu yang Kalau Honda kan yang Iya. seri B ya, B16. B20. Tapi kalau ngomongin ini Mon, lu kan bilang Toyota ya. Tapi kalau dari sisi lu Ronggur tadi nanya ke gue. Tapi kalau dari sisi eksterior, kalau sama Estilo sih gue. Oh jelas. Itu beda bro. Jelas. Iya nggak? Itu bukan goreng lagi, udah gosong. Gue inget banget dulu zaman SMA Mon, Edo anak basket. SMA 2, Edo. Yeah. Edo pakai itu tuh anjing gue. Pejabat sekarang nih. Yoi. Hebat. Pejabat sekarang ya. Hebat. Itu gila sih. Mobil dia pakai itu dulu kan, anjing gue bilang. Dan sekarang harganya buset di atas 200. Parah, mobil atas 90-an. Grid Corolla nih teman-teman. Masih banyak banget pecinta Grid Corolla yang ngerawatin mobil itu gitu kan. Dan gua nggak tahu ya sekarang berapa sih harganya gitu kan kalau di marketplace. Yang jelas di bawah cepet gitu kan. Jelas. Tergantung kondisi. Balik Ada lagi. juga mungkin yang jual di atas cepet kalau kondisinya. Ada aja yang udah full-fullan di- tuh. Dia bikin USDM misalnya kan. Jadi semua bempernya, dashboardnya dari versi yang Amerikanya. Oke. Ada juga. Versi Amerikanya? Iya. Oke. Jadi kan kalau setiap negara tuh kan pasti speknya beda-beda. Beda-beda. Om Den. Grid Jadi tuh ngeluarin wagonnya juga kan ya? wagonnya juga itu pahit tuh, keren banget tuh. Oke banget. Cuma Wagon ya nih udah coba gelap. mungkin sama si Jack bisa ditampilkan Jack fotonya. Versi wagon ya Mon ya? Iya, versi wagonnya. Tahunnya tahun awal banget ya Le? Kayaknya Sekarang berbarengan. Berbarengan ya? Berbarengan. Berbarengan ya? Berbarengan. Itu Corolla kalau gua sempet denger dari siapa ya, Om Boy ya pernah bilang, lu tahu nggak Den Corolla itu ada beberapa misalnya kayak Honda Jazz
Kalau di negara lain mungkin Honda Fit, gitu-gitu beda kan. Iya. Kalau Corolla di dunia, di negara manapun namanya Dimanapun sama. Corolla tetap. Iya kan? Dan Ini itu sama kayak Civic ya. Iya. Civic dimanapun, Iya. di negara manapun, Iya, Civic. Iya, oh gitu juga ya. dan itu Civic ya? Corolla termasuk mobil yang paling laku wholesale lagi seluruh dunia. Terlaku? Termasuk, iya. Gokil ya. Corolla tuh. Oke. Sampai udah jutaan unit lah. Corolla tuh cuma gagalnya di satu abis DX tuh. Habis Corolla Main Dex. jam dong. Nggak, ada satu lagi tuh Corolla. Apa sebutannya? Apa tuh? Ada lah bentuknya Abis Corolla Dex. kotak gitu. Oh. Nanti boleh dicari deh. Dicari deh Jack, setelah Corolla DX. Setelah Corolla DX. Ini keluarnya nggak lama tuh ya. Terus baru ke Twin Cam, masuknya ke Twin Cam. Oke. Cuma untuk dua brand itu kalau gue bilang Corolla sama Civic udah nggak pernah gagal lah. Corolla sama Itu Civic. dua brand sampai sekarang pun lah, maksudnya dari Honda ataupun Toyota kalau bikin tuh tipe pasti maksimal lah. Karena memang trademarknya itu dua brand ya. Jadi kalau misalnya Civic sama Corolla, gue sebutnya itu dua sedan yang nggak pernah gagal lah. Yang baru juga Altis. Yang Altis baru keren banget. Kalau GR kita nggak perlu tanya lah ya. Iya. Yang Corolla nggak perlu tanya ya. Ini kayaknya gue tawarin GR Corolla, kalau nggak yang Type R-nya juga. Wah, Wah anjing. jauh lah. Gila ya. GR lah. Gila. Nggak ada Civic pilihan all wheel drive, nggak ada. Corolla all wheel drive. ya gue. Cuma memang resale value di Indonesia kalah sama Civic Corolla. Gitu ya? Iya, resale value selalu Civic lebih tinggi. Oh gitu ya. Selalu Oke. resale value-nya. Iya. Iya. Saat itu kalau ngomongin sales penjualan Corolla, dia kan lahir tahun berapa sih? 91. 90s lah, 92 ya kalau nggak salah ya. Segituan lah ya. Mulai ya 9. Ya cukup laris tuh ya. Cukup sangat laris laris, mobil sangat itu. laris, sangat laris. Sangat laris banget. Tapi kalau Jadi, misalnya sama Hah? Mitsubishi-nya ya Lancer itu. Lancer. Lancer Lancer, itu. ya? Iya, Lancer. ya, Itu kompetitor Iya, tuh ya. kompetitor. Di Iya. saat itu Mitsubishi juga gila tuh penjualannya tuh. Yang kita nyebutnya Evo 3. Kita nyebutnya Evo 3. Evo 3 kan. Iya. Kita nyebutnya Evo 3 itu juga. Itu Tapi power. mobil itu cukup boros nggak sih menurut lo? Si Gua- Great Corolla. Matic boros. Matic boros. ya? Boros. Boros sekali. Boros sekali ya. Gue bilang boros sekali, di bawah 110 itu. Di bawah 110. Iya. Belum diapa-apain tuh mesin. Belum. Tapi Lumayan beda ya. berarti sama manualnya, manualnya lebih. Iya, balik lagi gimana maintain ya. Maksudnya mungkin gue maintainnya nggak terlalu pol-polan gitu kan. Pada akhirnya boros banget. Gitu ya. Boros banget. Oke. Jauh lah sama yang manualnya, bener-bener signifikan gitu. Hmm. Emang kalau mobil-mobil 90s tuh bener-bener antara Matic sama manualnya, konsumsi bahan bakarnya tuh perbedaannya Signifikan. sangat signifikan. Beda sama mobil sekarang. Mobil sekarang tuh dengan teknologi dan lainnya. Iya sih. Mobil sekarang tuh Betty ya? Betty. Ya Betty. contoh Brio deh, Bener, Brio bener. manual sama Brio Matic, buset. Paling beda Dari berapa? 1-2 liter paling ya. Iya. Bener. Gitu. Makanya mobil Matic zaman dulu nggak laku. Bener. Karena borosnya. Gitu. Belum terlalu macet juga dulu. Nah, kalau Belum kayak- macet. kalau Benar, kalau benar. kayak orang sekarang misalnya bilang nggak mau ambil Matic Boros, wah berarti memang dia kurang Iya. baca koran mungkin. Udah bener-bener sangat-sangat Betty, apalagi Iya, sekarang iya, kan udah bener, banyak bener. juga, udah kan hybrid juga udah banyak kan. Betul. Gitu. Iya, iya. Apa ya? Gua kan punya Hmm. Raize itu ya. Nah, Lu pakai Rise ada? nice. Itu 120 tembus cuy. Iya. 121. 1000 cc mon. 1000 cc doi pakai ini kan pakai turbo kan. Iya, 1000 cc. Iya. Tapi 120, 121 zaman dulu mungkin Supra kayak gitu. Supra X beneran gitu. Bener. Sekarang di mobil loh. Bener. Iya. Rise itu mon, gue pernah naik Grab mon, anjing gue bilang Rise anjing. Kata gue, anaknya masih muda lagi. Iya. Gue ajak ngobrol, gila lo ini ngambil, ya ngeridit bang, lo emang ya ini irit abisnya. Irit. Mobil tinggi, gue terabas Iya. banjir di Jakarta enak bang, Iya. katanya. Oh gitu. Gila gue bilang, terus kalau turbo gimana? Ya turbo gue lebih cepat aja, lebih ngebut bang. Cuman ya gue nggak pernah pakai turbonya. Gue bener-bener ngincar iritnya aja, nggak pernah gue pakai turbonya. So far, gue bilang tapi enak ya, larinya kencang juga mon. Kenceng lah. Asik. Kenceng. Bagasi luas,
Iya kan, 2 row dia kan. Iya. Lebih asik loh itu. Bantingannya doang ya. Nah, dia tuh mobil kecil Iya. yang bantingannya agak kaku tuh kayak mobil gede. Agak kaku ya. Iya. Di beberapa medan ya kalau misalnya jalannya bergelombang, kalau nggak polisi tidur, kalau ngantem polisi tidur tuh. Iya. Bantingannya sama kayak berasa kayak lo bawa mobil gede. Dia kan race sama Rocky ya. Race sama Rocky. Rocky betul. ya. Kalau gue Om Den kurang suka kalau Toyota yang gabung sama Daihatsu tuh menurut gue kayak kurang gimana ya, build quality-nya nggak Toyota banget lah. Gitu. Gimana maksudnya nggak ngerti gue? Jadi kayak misal kan contoh nih, Xenia Avanza, Rocky sama Rasterios tuh gue kurang suka. Maksudnya gimana? Karena maksudnya Nggak suka sama dua-duanya? iya. Akhirnya gue jadi nggak suka sama dua-duanya karena menurut gue itu mobil yang kurang maksimal aja gitu dengan harga yang ketinggian. Ya preferensi gue ya. Karena menurut gue yang Toyota itu mulai dari Vios ke atas mungkin. Kayak Vios, mulai Innova, terus Fortuner dan lain sebagainya. Itu baru Toyota. Oh gitu ya. Gitu. Ini kebanyakan kalau yang nyatu itu produknya 2 gitu ya. Yang ini gue denger dari penjual, dari sales Toyotanya ya. Kayak Gua dong. Katanya gua nggak tahu bener apa nggak nih, makanya kita konfirmasi langsung ya. Katanya kayak Avanza lah sekarang. Avanza tuh yang ngebangunin Daihatsu. Kecuali Velosnya Toyota sendiri yang bikin. Gitu. Kayak Raize sama Rocky juga. Raize juga yang build Daihatsu. Gitu. Jadi kayak kurang maksimal, lu nggak Toyota banget lah gitu lah. Gua ngerasanya begitu aja ya. Jadi gua nggak begitu suka lah. Gitu. Apalagi Rush gitu kan, gua nggak enak nyetirnya Rush tuh. Iya, gua kalau Rush sorry. Gua nggak suka aja nyetirnya gitu. Iya. Karena body leather frame gua nggak suka struktur leather frame itu nggak cocok di gua. Gitu. Kalau Rush gue pernah pakai mobil kantor ya, tapi nggak gue yang berkendara di belakang. Anjing, gue bilang kok gini banget ya. Rush yang mana nih? Sorry. Konde apa yang baru? Yang baru. Yang Konde kalau gue yang Konde enak menurut gue. Yang baru tuh Konde nggak? Yang baru baru banget. Kantor tuh beli itu. Yang Konde kan yang kayak model-modelnya kayak Kang Iksan punya. Iya, Iksan, bener. Itu lumayan digoreng juga harga tuh ya. Kalau ini ya. Itu enak tuh ya. Tapi kalau yang sekarang sih gue belum pernah nyoba ya, yang Rush yang baru. Iya. Meskipun durability-nya luar biasa, udah nggak usah ditanya lah. Kaki-kakinya kuat, no debat lah. Cuma kayak itu mobil gue kurang suka aja. Gitu. Iya. Gue mau nanya sama lu, gue kan sempat nanya sama Ramon ya terkait masalah mobil listrik nih. Lu komentar gimana mobil listrik? Pada akhirnya semuanya akan ke sana, tapi tidak akan mendominasi mobil listrik. Tetap sebesar-besarnya pasti bakal 50-50. Ini menurut gua ya, sebesar-besarnya. Pada akhirnya akan 50-50. Bahkan bisa 30-70 tetap ke konvensional. Kalau di tahun awal ini ya. Ya. Mungkin ini nginjak ke tahun keberapa sih? Ketiga apa ya? Tapi 3 bisa keempat. juga tuh. Fenomena gitu. Karena perkembangan zaman ya, orang menginovasi sesuatu tuh ya. Yang lu dengar berita yang kemarin kita tuh lagi tanaman apa tuh yang dari situ tanaman itu bisa juga hasilnya bisa di ekstraknya bisa jadi bahan bakar tuh kan tuh. Menurut gue belum pernah dengar tanaman ada ya? Coba deh nanti kita googling ya beritanya ya. Itu ada satu tanaman tuh yang memang pemerintah lagi mau digencarkan karena itu dari itu bisa menghasilkan bahan bakar. Woi, gokil tuh. Boleh di searching, Jack. Coba cari-cari, Jack. Tanaman itu gitu ya. Karena dengan adanya inovasi kayak gitu, gua rasa industri mobil yang konvensional yang awalnya menggunakan bahan bakar fosil itu ternyata ditemukan lagi adanya inovasi teknologi. Ada alternatif lain yang bisa diekstrak jadi bahan bakar kayaknya. Ini industri akan dibuat jadi bertahan. Wih, gokil ya. Jadi ya gue nggak masuk yang nggak percaya bahwa mobil konvensional bakal hilang, gue nggak percaya.
Iya. Cuma memang mobil listrik sangat bikin jadi lebih variatif aja. Variatif, mobil. betul. Gitu. Cuma kan kita tidak tahu inovasi listrik juga akan dibuat sampai segimana kan masih tahu. Bener. Siapa tahu mobil listrik sekarang ada suaranya, ada getarannya motor. Nah, resiko safety-nya kan juga belum tahu kan. Yes, Gue juga nonton di beberapa video juga Iya. bahwa dia bisa kebakar apa kayak gimana kan masih belum tahu tuh. Walaupun konvensional juga ada resiko kebakar juga kan, dari kelistrikannya juga kan Betul. bisa menyebabkan kebakaran kan. Dan kalau listrik pada akhirnya kayak handphone jadinya. Jadi kalau misalnya lu rusak udah Ya udah. ngebangke. Benar. Karena kan biaya baterainya sendiri kan Baterainya. 50% dari harga mobil kan, Yes. rata-rata. Bahkan isunya Gitu. katanya lebih. Ya bisa lebih, Iya, lebih bisa 50, lebih 70 Betul. tergantung kapasitas baterainya sendiri. Cuma ya itu jadi seru aja, jadi lebih banyak Iya. lebih banyak pilihan aja Om Den. Iya. Gitu. Cuma kalau gue sih mempercayai nggak akan mendominasi, tetap konvensional bakal ada tetap terus. Iya. Tapi kenapa si Zenik, Innova Zenik konsumsi bahan bakarnya hybrid cuma 114 bro? Itu dapat dari mana tuh? 114 gue ngobrol sama narsum gue sebelumnya. Dia Ya. udah coba tes gitu kan. Dia menyatakan statementnya, gue dicobain kayak full to full mungkin ya, gue nggak tahu udah pokoknya metode yang dilakukan kurang lebih dia dapetnya di 114 nih. Gue agak kecewa nih, kenapa nggak di atas itu? Padahal expect gue adalah di atas itu gitu. Kalau by data kita Zenik sendiri untuk yang hybrid kan estimasi bisa di 120 125 kan. Gitu. Oh ya? Ya, kalau di ya kita setelah di review juga banyak lah gitu kan 120 125. Oh ya? Oh gitu ya? Bisa dapat gitu. Mungkin lebih baik si Om datang aja ke dealer, kenapa bisa segitu? Karena dirasa kayaknya Oh mbak, itu terboros, teorinya terboros mungkin 114. Terboros mungkin aja. Cuma kalau di bawah itu lagi, kalau misalnya ada Innova Zenix Hybrid 18 itu rusak mobil. Bisa gue Gue baru bilang. tahu loh, teorinya 120. Bisa 120 125. Bahkan ada yang bisa sampai 130. Wah gila sih. Iya. Mobil gede, Betul, nyaman, betul, sampai betul. kena segitu sih. Karena kan parah kayak dong. gini, proses hybridnya itu kan kayak kalau untuk hybridnya Toyota ya. Jadi kalau mulai start, lu listriknya dulu yang nyala. Udah mulai jalan, baru greng engine benernya, engine konvensionalnya. Terus kalau masuk ke, misalkan nunggu di Indomaret tuh, Iya. ini misalnya diem di mobil, itu listriknya lagi yang nyala. Jadi sesuai kebutuhan aja. Oh gitu ya? Iya. Udah automatically tuh dia? Iya. Oke, jadi gue baru tahu tuh teorinya kalau Innova Zenik sebenarnya dia di 1:20. Bahkan lu bilang sampai 130. Ya itu udah bener-bener iritnya lah. Cuma ya average paling irit ya 125 lah. 125 ya? 125 bisa nyampe. Oh di atas lah. kertas tuh ya? Iya, 125 nyampe lah. Boleh dilihat di review-review lah. Oke. Kan kita kan yang sekarang banyak ininya kan Yaris Cross Hybrid sama Zenix Hybrid kan yang Iya. betul-betul banyak orang review mengenai Iya. efisiensi bahan bakarnya. Iya. Oke. Cuman kalau ini sorry ya, maksudnya kalau gue kayak disuruh pilih, Iya. lo lebih baik pilih mobil yang hybrid atau yang listrik. Kalau gue punya banyak duit, gue mendingan punya listrik sekalian bro. Karena menurut gue, ini jadi ada dua perawatan nih. Iya. Gue harus ngurusin mesin juga, ngurusin baterai juga. Mending baterai sekalian dah. Sekalian gue pengen tahu nih, ya teknologi terkini nih gitu kan. Kalau Ya itu ini aja sih. Kalau menurut gua, mobil listrik juga, gua juga pengen mobil listrik, Iya, tapi second car. Mobil Iya, listrik betul, tuh. betul. Jadi gua ngerasa mobil listrik itu belum proper untuk jadi mobil utama. Iya, Itu iya. aja sih. Gitu. Kalau Iya. mobil hybrid udah bisa jadi Iya mobil sih. utama. Iya, Jadi balik lagi ke ya kebutuhan dan lain sebagainya ya. Iya, Jadi iya. kalau misalnya mobil listrik, gue juga pengen kalau mau Iya, iya. bingo, gue mau banget punya bingo. Iya, iya, Cuma ya bingo ya. second car atau enggak third car gitu. Tetap mobil pertama mah udah deh LMPV jagoan kita dah udah. Expander, Tapi yang lu tahu bro, misalnya jorok nih, Iya. yang lu tahu, misalnya jorok deh nggak pernah merawat, sampai tuh hybrid
baterainya jebol entah gimana rusak. Iya. Nggak dipergunakan nih. Iya. Gua ya nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena mobil yang udah hybrid judulnya, nah kayak Zenix sendiri kan sekarang sebetulnya itu mesinnya Foxy. Sama 2000 cc Foxy. Oh gitu ya. Mesinnya Foxy yang plug ketiplek sama. Cuma kalau hybridnya rusak, ya tetap nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Gua pikir di mesin nggak bisa ya. Nggak bisa karena udah terkoneksi dengan juga ya mesin dengan gitu ya. Secara konfigurasinya udah nyambung lah. Nyambung. Gua nggak ngerti secara detailnya ya Om ya. Cuma yang jelas clear nggak bisa. Nggak bisa. Zenix sama Reborn-nya. Maksudnya kan sekarang Zenix sudah jualannya udah gila nih. Iya. Tapi kan ternyata tadinya rencananya Toyota mau suntik mati si Reborn-nya, ternyata setelah beberapa lama jualan Zenix, Reborn-nya ada lagi kan? Ada lagi. Tadinya mau disuntik mati ya? Tadinya mau disuntik mati, rencananya kan Udah full lah Zenix. Maksudnya udah Toyota udah bener-bener akan concern ke Innova, udah Zenix sudah. Ternyata beberapa penjualan beberapa bulan dijual lagi tuh Reborn-nya, ada lagi tuh. Marketnya nanggepnya gimana? Maksudnya apa orang udah full semuanya belanja Zenix, apa Reborn juga pasaran masih secara market juga masih banyak yang Ya kalau bicara market memang masih banyak permintaan mengenai dieselnya Toyota ke situ. Nah, ke dieselnya Toyota. Jadi memang masih dieselnya Toyota ini masih jadi yang paling tangguh, enak dirawatnya dan kenceng juga. Gitu. Jadi pada hakikatnya Kijang itu kan leather frame sasisnya, penggerak roda 8, terlepas mesinnya diesel atau engine biasa, yaitu Kijang gitu. Zenix masih leather frame? Sudah menokok. Nah, banyak penggemar Kijang yang berpuluh-puluh juta ini mungkin kayak agak nggak nerima gitu, dan masih ya Kijang ini bukan Kijang jatuhnya Zenix tuh kan, karena radikal kan. Ada CVT, penggerak roda depan, sasisnya monokok yang bukan Kijang banget. Gitu kan, pada akhirnya permintaan yang Reborn-nya atau generasi sebelumnya masih banyak. Dan akhirnya masih kita produksi. Ada kemungkinan Toyota supply demand biasa. Ada kemungkinan Toyota ngubah itu nggak? Balik lagi ke Leather frame terus dibikin di belakang? kayaknya enggak. Kalaupun pada akhirnya jadi all wheel drive. Pada akhirnya, karena mungkin sasis monokok ini memang udah sangat cocok ya, jalanan kita sudah bagus semua. Jalanan aspal semua, memang sasis monokok jauh lebih nyaman. Irit gitu. juga kali ya. Gitu. Lebih gampang dikendarain lah kalau sasis monokok gitu. Makanya kalau gua kurang cocok karena gua nggak begitu jago nyetirnya kali ya. Leather frame gua nggak cocok gitu Om. Gitu kayak ngebut gua pakai leather frame tuh nggak bisa, takut oversteer, understeer gitu kan. Limbung, nah itu limbungnya kan. Karena pernah juga gua nih pengalaman mau jalan ke Bandung. Gue masih kentang, naik trajet, set, jalan, ada Xenia tuh, dia nganan, ngiri, ngelipet oversteer. Serius lo? Tung, langsung gitu, kiri. Ngelipet deh? Iya, ngelipet, langsung. Guling-gulingan tuh. Waduh. Nah itu juga, gue nggak pernah bisa ngebut pakai sasis leather frame. Tapi ada juga seperti Bro Ramon ini, dia jago bawa leather frame. Kalau malah enak kemana ya? Kalau ya mungkin dari awal ya. Kalau maksudnya gue kan kenal mobil Kijang ya, leather frame, penggerak roda belakang gitu, dan rata-rata ya gue abis itu gue Kijang dari yang Kijang Super tuh yang Kencana tuh. Terus kan gue Kijang Kapsul tuh ya. Itu enak aja gue. Emang ya limbung. Kayak ya lo kalau misalnya lo bicara mobil leather frame ya, lo jangan tanya limbungnya lah. Iya. Udah pasti. Lo misalnya orang kayak gini nih, bawa mobil apa sih ya yang paling wah ya SUV tuh? Leather frame tuh apa sih? Fortuner lah, Fortuner Pajero lah. Ya jangan Land Cruiser. Land Cruiser lah. Iya. Kalau misal lo bilang gini, Land Cruiser harga mobil eman tuh ya 2M lebih tuh. Terus orang bilang gini, limbung ya.
lu jangan pakai mobil leather frame kalau nggak mau limbung. Lu pakai Range Rover sekalipun yang SUV kayak gitu bawa limbung, pasti ada limbungnya karena memang bobot mobilnya begitu. Tapi enak banget bagi gue. Tapi menangnya tangguh. Leather frame itu pasti tangguh. Iya. Tangguh, jadi kaki-kaki aman. Kayak apa medan aja mau kayak gimana juga dimakan sama leather frame gitu. Itu kelebihannya. Kalau monokok kan manja ya. Lu rumah misalnya yang di jalannya yang rusak lah apa segala macem ya, lu korban kayak kaki udah. Nah ini kan juga jadi masalah, maksudnya beberapa di belakang gue lihat di berita ya, orang-orang banyak kecelakaan pakai Fortuner atau Pajero, gitu. Mungkin, nah itu balik lagi, dia mungkin nggak kayak Ramon, jadi dia mungkin mobil sebelumnya sedan, mungkin mobil sebelumnya SUV monokok, pada akhirnya mungkin dia beli, apalagi anak-anak muda ya, dibeliin papahnya akhirnya nih, wah, nah anak gue nih ngebut-ngebut mulu, misalnya pakai Jazz, gue beliin Fortuner lah misalnya. Justru menurut gue itu agak salah. Karena akhirnya dia ngebut lagi pakai tuh mobil dengan usia yang belum mateng, akhirnya kecelakaan. Karena sulit dikendaliin. Mobil leather frame tuh nggak kayak sedan ya. Lu manuver tuh nggak bisa set nggak bisa, mesti smooth. Iya. Walaupun detail banyak tuh. Ya kan? Banyak makanya. Banyak yang pakai sirine kan. Itu anjing gitu. Budut. Ah, gua bilang nih. Gitu. Harus matang sih lu. Iya, betul. Perhitungan lu harus. SUV kan sekarang banyak banget ya gitu. Apalagi Pajero Fortuner kan ya, lu mesti nyetirnya juga mesti bisa lah. Mesti memahami karakter mobil lu, itu intinya. Nggak bisa lu main gas-gas aja kayak lu bawa sedan atau SUV monokok. Kalau misalnya sedan tuh dari jalur 4 ke jalur 1 tuh bisa langsung lu hajar aja. Iya. Dari jam 4 ya jalur 4 ke 1 ya. 1. Oh gila itu. Coba pakai Avanza lah. Kalau pakai Grid Corolla gimana? Masih bisa. Nah gue anehnya gue pakai sedan ya, monokok tuh ya. Vios kan monokok tuh. Iya. Jalur 4 gue hajar ke jalur 1 melintir tuh mobil. Tapi gue pakai Avanza, gue masukin jalur 4, gue pindahin langsung ke jalur 1, masih enak tuh mobil. Masih enak ya? Karena dia bisa bawanya. Gitu. Padahal Vios ya Mon ya? Malah Vios tuh. Iya, sedan. Sedan gue pendekin lagi. Iya. Gue pendekin lagi. Masih melintir tuh. Tapi melintirnya monokok sama melintirnya leather frame, parahan melintir leather frame. Leather frame sekali yang melintir ngeguling. Iya. Kalau monokok bisa cuma spinning doang ya. Iya, spinning doang. Tapi kalau misalnya leather frame melintir ngeguling, sudah pasti. Gitu. Ini dari suara orang yang suka melintir-melintirin mobil nih. Ramon nih. Clear nih. Ini teman-teman, sorry banget gitu ya. Yang nontonin perasaan nih judulnya Grid Corolla. Obrolannya jauh banget kemana-mana nih. Sorry ya. Karena ini ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Jadi gue juga natural aja gitu. Kagak ada brief, sebelumnya ketemu langsung aja cas-cicus gitu kan. Ya semoga masih ini deh, masih apa? Masih ada intisarinya lah. Kalau nggak intisari anggur merah. Oke, ini durasi cukup panjang gitu kan, sambil ngopi lo nonton, mudah-mudahan masih bisa dinikmati gitu kan. Nah, tapi dari ngalor ngidul kita mungkin kita balik lagi ya, supaya jangan kecewa banget nih sama judulnya gitu, Grid Corolla gitu kan. Apa namanya? Jadi intinya nih mobil rekomen lah ya kalau misalnya kita ngomongin apa ketahanan mesin gitu kan. Walaupun mungkin gue sempat baca-baca juga artikel gitu kan, Grid Corolla kelemahannya gitu kan. Oh ya, kelemahannya katanya apa sih, kayak joknya apa perlu diganti itu karena tipis apa gimana gitu. Dan beberapa hal lainnya. Mungkin kalau misalnya lo mau berkomentar kelemahan Grid Corolla, silakan komen, atau juga kalau ada yang berkomentar masalah kelebihannya Grid Corolla, no debat nih mobil lah, silakan komen juga, silakan. Power window satu lagi Om. Power window juga kenapa? bermasalah juga. Nggak Kadang bagus ya? suka nggak bisa, kadang udah di servis juga
Kadang bisa, kadang enggak tuh. Gitu ya. Iya. Tapi ya mungkin ya mobil berarti udah buset berapa tahun tuh mobil? 94. Gue pakai 2008 sebenarnya nggak begitu. 30 tahun. Iya. Modar nggak tuh? Berarti pas gue 2008 udah berapa tahun tuh umur itu? 14 14. tahun ya. Nah, kalau dari lahirnya 2004 ya 30 tahun ya. Sekarang 2024 modar. 30. Kabar DX kayak gitu yang keluar Iya. 80 Bener. sama Evo 8 83 Lancer SL. Cuma untuk 90s gue sangat rekomendasi karena nggak tergoreng terlalu angus lah. Iya, Itu Grid Corolla. Grid Corolla ya. Itu bagusnya. Dan daripada generasi setelahnya Ah, yang kita nyebutnya all new Corolla ya. iya. AE berapa lah kalau kodenya gue nggak begitu paham. Ah, Gue prefer Grid Corolla tetap Iya. daripada generasi setelahnya iya. karena lebih lega. Lebih lega ya, Iya, lebih lega. Kayak lebih gede nggak sih dia? Gitu, lebih ampek. Grid Corolla kalau all new apa sih? All new ya? All new Corolla. All new Kita Corolla nyebutnya, orang Indonesia nyebutnya itu generasi itu all new Corolla tuh All yang new benar-benar ya? sebelum Altis. Iya benar. Iya. Mau yang lampunya Iya. yang setelahnya atau yang udah ada lagi kan New Corolla, all new kan ada 2 kan ya? Facelift. itu Iya, facelift iya aja. benar. Itu terjangkau juga, Mon. Gocapan loh. Cakep lah gitu mobil. Iya. Enak Maksudnya sih. masih kece gitu. Iya kan, maksudnya harganya bisa seimbang sama Gridnya kan? Iya, benar. Betul. Tapi kalau ngomongin 90s nih, lo sama Ronggur nih, Mon. Oh, ada pertanyaan. Lo disuruh pilih mobil 90s. Budget ya 50-60. Mobil apa yang lo pilih? Ramon deh. Untuk lo pakai daily katakanlah, lo kagak ada mobil nih, Mon. Lo dikasih budget segitu, tapi yang lo pilih mobil 90s nih, Mon. Bebas, mau Toyota, mau Honda. Yang lo pilih apa, Mon? Yang kayaknya paling aman bahasan kita ya Grid Corolla ya. Oh, lo bakal pilih mobil Iya. itu ya? Grid Corolla lah ya. Oke. Kalau enggak, kalau misalnya mobil yang 90s 90 ya gue larinya enak ya Kijang lagi. Oh gitu ya? Kijang. Nggak apa-apa lah, Grand Extra-nya juga. Itu enak tuh. Oh, mending lo pilih Iya. itu ya? Lebih enak, lega. Ya Oh, kan? dari sisi apanya lo pilih? Kekuatan mesin, kekuatan mesin. spare part, atau Ya semuanya lah, kenyamanan? nyaman. Bagi gue nyaman ya. Bagi lo nyaman Bagi ya? gue nyaman. Kijang udah paling bener lah bagi gue. Oke. Kijang tuh mau diubah, ibaratnya diubah kostumnya kayak gimana ya. Tapi kalau dia naik Kijang dah. Enak aja Udah gitu enak ya? sih. Gitu ya? Tapi nggak, Ah, gue sependapat, gue termasuk ada dalam gerbongnya orang-orang yang ah, nggak suka sama maksudnya bukan nggak suka ya, kurang ya kehadiran Zenix ya. Karena menurut gue ya dia bukan Kijang. Menurut gue dia bukan Kijang. alasannya salah satunya yang lo nggak ini banget. Iya, dari lu pindahin penggerak kayak dari belakang ke depan aja lu bukan Kijang. Oke. Itu Yang pertama tuh ya? Iya, sasis juga yang harusnya karakter. Gue belum pernah ngebawa Zenix ya. Gue tidak tahu karakter mobil ya, cuma Oke. dari dia monokok kan gue deh. Monokok. Dari dia leather frame ke monokok aja udah pasti karakternya berubah beda. Oke. Gitu. Bawa mobil, menurut gue bawa mobil Kijang itu sensasinya ada ya digoyangannya itu. Lo masuk posisi deg-deg gitu. itu lu sedang, dan menurut gue itu nyamannya di situ. Main handphone puyeng gitu Iya. kan. Itu sensasinya. Nyamannya lu tahu lu sedang mengendarai mobil itu ya kayak gitu. Nah, jalan bergelombang dikit limbur, Iya. pindah jalur gitu. Itu enaknya tuh. Iya. Oke. Lo apa, Bro? Kalau lo disuruh Harganya? pilih harganya ya 50-60. Under cepet lah. Under, ya. Under cepet lah. Iya. Suzuki Katana. Ini mau closing statement deh. Menyelesaikan Ya kan? masalah tanpa masalah. Siapa saja bisa ngerjain, mesinnya sama kayak mesin angkot. Oke. Sama kayak kiri dia. Udah paling betul. Mungkin 1000 cc ya? 1000. Mungkin pada akhirnya yang bakal gue modifikasi ya biar nggak sekeras itu aja. Oke. Kaki-kakinya entah dibikin per Iya. keong semuanya, entah gimana lah, intinya bikin lebih empuk aja. Tapi gue bakal Oke. pilih itu. Leather frame tuh. Gitu ya. Iya. Leather frame penggerak roda belakang. Iya, betul. Cuma kan 4x2, 4x4 nih. itu bebas. Kayaknya 4x4 udah nggak dapet Oh tuh iya, sekarang. iya. Bener. 4x2 aja cukup. Iya, 4x2 Udah cukup aja, ya. penggerak roda dapet. Meskipun itu kan Ah. gua nggak cocok sama leather frame. Oke. Cocoknya di Ah. tenaganya yang
besar. Yes, betul. Jadi betul. pada akhirnya gue nggak mungkin bermanuver gimana pakai Iya. katana. Iya. Santai, kalem, Betul, gitu. betul. Jadi leather frame-nya terobati oleh kekalemannya lah. Gitu. Enak banget. Bukan begitu, Om Ded? Begitu, begitu. Yang paling aman, nyaman udah Suzuki Katana aja Gitu ya? gua. Oke. Dari sisi apa bro, lu pilih itu? Hanya dari Nah. sisi keiritannya kah? Atau apa tuh? Gue juga karakternya seneng mobil compact. Oh gitu. Karena gue lupaan jalan. Bener, lupaan jalan. Jadi gue ke rumah Om Den nih sekali. Kedua kali belum tentu ingat. Pada akhirnya gue harus muter balik. Oke. Mobil compact lebih oke dong. Iya, Pakai iya. muter-muter balik begitu. Betul. Nah itu juga. Betul. Nah itu makanya gue juga nggak suka sama mobil Eropa. Kenapa tuh? Berat-berat tau nggak lo? Pintunya berat, setirnya berat, nggak terlalu nggak satset, ngerti gak sih Mon? Tapi kalau Tiger saya set loh. Tetap berat-berat gitu kayak gue bawa mobil Eropa tuh kayak mesti lebih hati-hati. Gede Tau nggak? kali size-nya kali deh ya. Iya, karena dia berat-berat. Gasnya Berat. berat. Lu kan pakai VW kodok tuh. Gak suka gue. VW kodok. Gak suka. Kodok Gua lagi nggak gila suka. nih sekarang nih. Gue gak suka VW. Berat tuh. Meskipun ada tapi gak suka. Berat. Iya, maksudnya gue naik mobil Eropa ya nggak tahu yang sekarang ya, gue nggak tahu mau mobil Eropa 2015 up lah. Jadi butuh kayak konsentrasi khusus karena gue orangnya yang demen compact ya, jalan-jalan juga kecil-kecil gitu kan. Jadi nggak begitu cocok, takut lah. Eropa kalau Mini Cooper juga compact sob. Iya betul. Cuma karakter berat-beratnya itu yang bikin nggak satset, ngerti nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Makanya kalau gue mobil udah buat semua paling cocok udah mobil Jepang udah. Gitu ya, oke. Ini energi masih ada sih ya, cuman ini udah lebih lagi. Apa kita bikin part 3 nih? Jadi enggak? Next time boleh lah kita bahas apa-apa lagi. Bener, ini ngalor ngidul nggak ada ujungnya, emang seru banget gitu kan. Ditambah kopi susu ABC gitu kan. Ini kopi paling recommended diminum ketika lu nongkrong. Jadi bos ABC boleh masuk Pak ke saya, Pak. Alamat emailnya ada. Di deskripsi. Brand minuman nggak masuk-masuk, Mon. Nanti gua masuk. Hah? Nanti gua masuk deh. Oh iya. Gua lagi bikin usaha baru kopi. Seriusan lo? Kopi. Wih, gila. Apaan, Mon? Ada kopi ho gitu. Tapi baru kopi aja, lain produknya baru kopi aja. Ntar launching di Gias. Ini serius, Mon? Iya. Tadi gua mau bawa. Oh, gitu. Udah bulat Nah, namanya apa, Mon? kopi ho namanya. Kopi Ho. Oke. Ada di- Itu bener-bener racikan lo tuh ya. Racikan gue. Oke. Manual. Biji kopinya gitu dapetnya gimana tuh dapetnya? Ada Suppliernya deh ya? Ada suppliernya. Oke. Itu di Bogor. Daerah BSD. Oh, dari BSD. Diproduksi sama lo dibuat nih Kopi Ho. Ya. Itu nah yang lo akan jualnya biji kopinya atau Minumannya. minumannya? Oke. Yang kayak kopi-kopi kekinian gitu lah ya. Oh gitu, Kopi Ho namanya ya? Kopi Ho. Ada Instagram Mon? Ada Instagram. Ada Instagram ini Ramon menciptakan. Ada di Grab juga udah ada lah di. Seriusan lo? di online gitu Oh udah ada? Udah ada. Kopi Ho, nanti coba di Jakarta udah ada Mon? Belum, baru di Bogor. Oh baru di Bogor, gue mau pesen ntar. Siap. Kalau misalnya di Jakarta, oh di Bogor ya? Bogor. Di Bogor, warga Bogor lu boleh cobain Kopi Ho punyanya Muncat deh. Punyanya Ramon, Instagramnya gue cantumin sama si Jack dicantumin. Kopi Ho, kepoin aja Instagramnya dan di follow. Oke tuh Kopi Ho punyanya Ramon. Gue cantumin sekali lagi Jack, tampilin lagi Jack Instagramnya. Lo bisa cobain. Terus kita sudahi kali ya Mon ya, Gur ya. Boleh. Terus di video pertama gue sempat sampaikan Ronggur. Jadi ini Lagi-lagi. yoi gak? Lo tampil di YouTube gue di video kedua nih bro ya. Siap. Yoi, Ronggur nih dia tinggalnya di Bogor ya bro. Bogor. Tinggalnya di Bogor, dia pecinta otomotif dan juga bekerja di bidang otomotif nih teman-teman. Dan juga ini kayaknya perlu kita sampaikan juga bro. Apa namanya banyak banget. Kadang banyak DM ke gua, khususnya DM gitu ya langsung pribadi gitu. Bang Denus, gua ada budget segini nih, better beli mobil apa ya gitu. Atau lu ada ini nggak kenalan showroom nggak ya? Gue mau beli mobil, wah gue nggak berani jawabnya asli, nggak berani gue. Nah ini kebetulan langsung aja di video ini gue sampaikan, lo bisa bantuin ya? Bisa ya? Sebisanya gue bisa bantu. Lo kan kerja di
apa namanya, Toyota ya bro? Toyota ya. Untuk mobil baru ya tentunya. Mobil baru tentunya. Untuk mobil baru nih, lo kalau mau beli mobil Toyota, Xenic mungkin atau mobil apapun itu. Agia boleh. Agia mungkin. Kalia mungkin ya. Mau trade-in. Oh, trade-in sekarang udah bisa ya? Bisa, nah benar. merek apapun. Merek apapun ya? Misalnya gue Land punya Cruiser juga boleh. punya mobil misalnya bukan brandnya Toyota, Apa misalnya? Honda misalnya. Boleh. Gue pengen trade-in di Toyota bisa? Iya. Mau trade-in ke apa Jimny-nya juga boleh. Serius lu? Bisa, yang penting kan harganya cocok aja. Oke, jadi yang punya Motuba pengen ganti Xenic bisa tuh ya? Boleh banget. Bisa banget ya, bisa Misalnya dibantu buat sama lu ya? masukin ke DP gitu misalnya bisa Oke, aja. ya udah nih daripada gua Ngobrol aja. mobil jogrok, mobil 90s gua dihargain aja Om Ronggur, bisa Iya. tuh dibantu sama lu ya? Boleh. Oke, nah itu kembali lagi sedikit dulu dong sebelum closing statement. Tadi Great Corolla gitu kan. Nah tadi kan closing statement gua mobil 90s lu Kijang Mon. Ya kalau lu Katana. Katana gitu kan. Bang Den apa Bang Den? Kalau gue 90s ya, Estilo sih. Kalau duitnya ada. Oh iya bener. Harganya 4 kali lipatnya. Tar lu gue ya. Gue kalau misalnya ini sih gue 50-70 50-70 ya. Gue sih bener pengen banget sama si RV Gen 1 ya. Tapi yang kondisinya mungkin 90s. oh iya Gen 1 2000 ya. Oh masih bisa ya, masih bisa ya, Pak. Iya 99 masih bisa. 99. Karena gue takjub banget ngelihat kalau di Instagram di kacanya dibeningin rapi, cuman memang katanya persahabat Pertamina katanya. Tapi kalau nggak ngelihat ke situ, gue pengen banget sih. Si RV Gen 1 99 terakhir lahir ya Mon ya? Masih ada yang awal ya? Nah itu gokil sih. Gen 1 tuh bisa juga tuh. Tapi masuk ke kita CBU tuh ya. HRV Gen 1 juga CBU tuh ya masuk. CBU ya. Kan yang anehnya tuh yang Gen 1 tuh RD1 ya nyebutnya ya. Ada yang all wheel drive-nya itu. Yang mana nih? CR-V Gen 1. Ya ada Si all wheel RV drive Gen ya. 1 ya, all wheel drive ya. Dulu pernah tuh Jarang, anak SMA 2 tuh ya. Dia udah ada sunroof. Iya, anak SMA 2 tuh angkatan gue apa angkatan di bawah gue tuh pakai tuh yang all wheel drive tuh Ganteng yang banget ya. CBU tuh. Oh, Iya. sunroof. Udah sunroof tuh. Cuma ya bapaknya untouchable. Profesional san. Profesional san. Oh ya teman-teman, nah ini video lebih dari 1 jam Yoiga. Jadi sorry banget ngobrolnya ngalor ngidul kemana-mana. Masih mudah-mudahan masih relate, masih bisa dijadikan referensi gitu kan video ini. Sorry juga kalau misalnya terlalu ngalor ngidul gitu kan. Ngobrol otomotif namanya juga ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa jadi referensi lah video ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil second lagi gitu ya. Terus terakhir nih kita closing sama pemilik Great Corolla pertama kali lu pegang kali ya. Nah, silakan deh lo closing statement dari lo sesuai dengan judul dan thumbnail video ini adalah Great Corolla. Closing statement dari lo. Ya, Great Corolla ya masa-masa indah lah gue dulu ya pakai Oke. Great Corolla itu yang pertama. Yang jelas intinya Om Dan beli mobil Jepang. Gitu. Itu udah paling bener, apapun brandnya mobil Jepang aja udah. Cukup aman, nyaman, bagus. Gitu. Sesama Asia. Ya. Ya. Gua kalau boleh ganti nama jadi Ronggur Hirohito mungkin. Udah kayak kaisar. Udah mobil Jepang yang terbaik, the best Oke. sudah. Top mantap is the best. Hah? Ferrari sekalipun, Enggak. Lamborghini sekalipun. Enggak, gua pakai NSX aja. Dari Ramon deh. Closing statement deh Mon. Gue closing statement apa ya gue? Great Corolla dong, Great Corolla sesuai dengan judul ya. Great, ya kalau untuk mobil 90s ya, Iya, lu mau iya. sedan ya kan? Oke. Kalau gue kan tadi pilihannya tetap yang leather frame, penggerak roda belakang ya. Tapi Oke. kalau untuk Iya. lu mau sedan, Great worth to buy itu. Oke. Fun to drive juga dia. Fun to drive enak karena gue juga temen gue anak Bogor juga yang kuliah sama-sama dari Sakti itu gue sering nebeng dia pakai Great Great juga tuh. Corolla. Pakai Great juga di tol juga kebut-kebutan juga enak tuh mobil tuh. Oke. Dan satu lagi ya Toyota. Itu aja mungkin dari gue cukup. Oke, iya itu closing statement dari Ronggur sama Ramon teman-teman. Thank you banget yang udah nonton video ini. Terus terakhir lagi gue sampein lagi
Ya, ini teman kita Ronggur bisa bantu lo yang lagi nyari mobil second. Kok mobil second sih? Mobil Toyota ya? Iya, Tapi benar. second juga bisa bantuin juga kali ya, Bro ya. Ya, boleh. Silakan DM aja deh. Nih gue cantumin juga nomor WA-nya Ronggur dan Instagramnya Ronggur. Terus juga Instagramnya Kopinya Ramon sama Instagram pribadinya Ramon dicantumkan. Sama ini Instagram gue, TikTok gue, silakan di follow. YouTube channel juga baru buat. Boleh lewat. Seriusan lo? Iya. Nama YouTube channel lo apa? Garasi_RGR. Garasi_RGR. Iya. RGR. Nah ini YouTube channelnya Ronggur Baru mulai banget baru sebulan. di subscribe. Yoi ga. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Denkus Channel, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.